Baik, kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya teman-teman semua, kita masih bisa ketemu secara online untuk perkuliahan mikroteknik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Dan perkuliahan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin saya memberikan recording mengenai metode parafin. Nah, di sini salah satu lanjutan dari metode parafin yaitu adalah teknik pewarnaan. Namun, sebelum kalian belajar teknik pewarnaan, saya bertanya dulu kepada teman-teman semua, apakah untuk metode parafin ada yang masih bingung atau sudah paham? Karena ini adalah aplikasi atau lanjutan dari metode parafin. Takutnya nanti kalau misalnya kurang paham, jelas nanti untuk teknik yang di sini juga teman-teman agak sedikit kurang paham juga. Paham ya? Sudah didengerin toh materi yang kemarin? Dipelajari bersama? Sudah Pak, insya Sudah, Allah udah Pak. paham. Oke, insya Allah sudah paham ya. Kalau misalnya kemarin saya sekilas menjelaskan, yaitu mulai dari mulai dari fiksasi, kemudian sampai dengan dia ke pemotongan, sectioning. Nah, setelah kemudian dia ke teknik pemotongan, apa yang harus kita lakukan? Teknik yang selanjutnya kita lakukan itu adalah affixing, penempelan ke kaca preparat, kemudian nanti kita warnai. Memang yang selalu kita lakukan atau standar yang biasanya dilakukan untuk mengamati struktur sel dan jaringannya itu adalah menggunakan metode parafin. Itu udah basic ya, karena dari situ kita sudah bisa melihat perbedaan antara inti sel dengan sitoplasma, dan dengan terwarnainya sitoplasma pada suatu sel, kita dapat melihat bentuk dari sel yang ada di dalam jaringan. Maka kemudian kita bisa melihat istilahnya itu perbedaan antara struktur sel satu dengan sel yang lain. Jikalau di situ ada sebuah perbedaan secara morfologis, atau misalnya di situ ada kerusakan sel, misalnya nekrosis, autolisis, dan lain sebagainya, kita bisa identifikasi berdasarkan dari inti selnya. Nah, itu standar, tetapi memang tidak semuanya kita bisa lakukan diagnosa tertentu hanya berdasarkan dari pewarnaan hematoksilin eosin. Apalagi kalau misalnya ini dilakukan untuk kajian diagnosa ya, yang namanya diagnosa itu kan menentukan bahwa seorang pasien ini mengalami penyakit apa, atau misalnya ada hewan yang mengalami kematian, kemudian kita ingin mengetahui sebab muasabab dari hewan tersebut kenapa dia bisa mengalami kematian. Maka ada teknik-teknik khusus yang kemudian lebih spesifik lagi dalam mengidentifikasi kira-kira perbedaan antara satu sel dengan sel yang lain itu apa, atau kita ingin melihat komponen-komponen yang ada di dalam sel itu apa saja. Nah, itu tekniknya adalah pewarnaan yang kita sebut sebagai histokimia. Nah, ada perbedaan antara ada perbedaan antara kata histokimia dengan imunohistokimia. Kalau yang histokimia itu adalah sebenarnya hematoksilin eosin itu termasuk histokimia. Tetapi kalau imunohistokimia itu nanti ada istilahnya penambahan atau bantuan dari antibodi. Nah, kita akan membandingkan antara pewarnaan histokimia dengan imunohistokimia. Saya masuk ke materi. Jadi yang pertama seperti ini. Terdapat berbagai macam jenis pewarnaan khusus selain hematoksilin
eosin yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau He itu kan biasanya dia standar mewarnai inti, kemudian di sini sitoplasmanya terlihat, sehingga bentuk dari selnya itu kita bisa melihat secara jelas. Nah, tetapi kalau pewarnaan histokimia, kita akan melibatkan suatu reaksi kimia pada jaringan. Kita tahu bahwa komponen di dalam tubuh kita atau struktur di dalam jaringan kita itu tersusun atas berbagai macam molekul dan senyawa kimia. Saya kasih contoh, pasti ada komponen karbohidrat, kemudian ada komponen lipid, kemudian ada komponen protein, dan lain sebagainya. Bahkan karbohidrat pun juga jenisnya macam-macam. Ada yang polisakarida, kemudian ada yang disakarida, monosakarida, dan lain sebagainya. Nah, proses pewarnaan histokimia ini apa ya istilahnya itu bertujuan atau cara kerjanya adalah interaksi antara senyawa kimia yang kita punya, kemudian bagaimana dia mengikat dengan komponen-komponen yang ada di dalam jaringan yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kemudian nanti dia akan kemudian nanti terjadi reaksi warna khusus yang hanya akan terwarnai oleh senyawa-senyawa kimia yang benar-benar berikatan. Kalau misalnya dia akan berikatan dengan karbohidrat saja, ya sudah, berarti struktur komponen yang ada di dalam jaringan yang ada karbohidratnya itulah yang kemudian terwarnai, sedangkan yang lain tidak. Sedangkan kalau misalnya imunohistokimia itu adalah reaksi yang melibatkan antibodi dan antigen. Antigen yang ada di dalam tubuh kita, sedangkan antibodi yang ada pada staining atau pewarnaan. Itu yang menyebabkan pewarnaan imunohistokimia ini jauh lebih spesifik dibandingkan dengan histokimia. Kenapa? Karena pewarnaan imunohistokimia ini langsung kepada target. Contoh, untuk pewarnaan imunohistokimia itu dapat mewarnai komponen protein yang sangat-sangat spesifik, jenis-jenis protein tertentu. Sedangkan kalau misalnya histokimia, kalau hanya dapat mewarnai protein, ya udah semua protein itu akan terwarnai. Atau misalnya dia akan mewarnai karbohidrat, entah itu struktur sel dari manapun, semua komponen jaringan yang terkandung karbohidrat itu kemudian akan terwarnai. Tetapi kalau imunohistokimia itu spesifik, seperti kalian mempelajari bagaimana reaksi sistem imun ya, saat kemudian antibodi mengenal antigen, dia akan mengenal secara spesifik. Nah, reaksi atau mekanismenya sama dengan pewarnaan dari imunohistokimia yang ada di sini, sehingga memang istilahnya itu adalah imun, karena kita belajar dari reaksi antibodi dengan antigen yang ada di dalam sistem imun kita. Nah, kita sebenarnya ya dari pewarnaan He itu kalau misalnya strukturnya apa ya, strukturnya besar, contohnya ya kita bisa melihat suatu hifa pada apa namanya pada jamur. Ini jamurnya berada di dalam tubuh atau berada di dalam jaringan. Kalau misalnya strukturnya itu sudah dapat diamati pakai He, itu nggak masalah. Tetapi kalau misalnya belum, kita bisa secara spesifik gunakan pewarnaan histokimia yang lain. Oke, nah saya akan kasih beberapa contoh. Sebenarnya banyak sekali teman-teman semua contoh dari contoh dari staining pewarnaan ini. Berbagai saya mungkin bisa ratusan atau bahkan mungkin ribuan jenis pewarnaan dan kombinasinya gitu ya. Mungkin nanti saya ada satu buku, kalau bisa saya sharing di Google Drive, nanti mungkin sekalian pada materi ini saya akan sharing ke teman-teman semua PDF buku yang sangat menarik, Bancroft. Di situ sebenarnya berbagai macam resep pewarnaan itu ada semua. Jadi tergantung dari kebutuhan teman-teman semua pengen mewarnai apa atau keterampilan apa yang kalian ingin tingkatkan. Dan memang kalau misalnya di laboratorium patologi anatomi itu banyak sekali jenis-jenis pewarnaan yang bisa kita pakai. Nah, mungkin besok bagi teman-teman yang tertarik ke instansi-instansi yang memang kajiannya ke patologi anatomi atau instansi-instansi yang memang terkait dengan pengerjaan histologi dan histopatologi, itu kalian juga bisa melakukan pewarnaan di sana. Banyak ya,
mulai dari balai veteriner, rumah sakit yang memang kajiannya ada patologi anatomi, kemudian kemarin itu ada yang sempat ke kepolisian itu laboratorium forensik itu ternyata juga ada lab patologi anatomi. Nah, itu ternyata teman-teman semua itu belajar pewarnaan yang memang kita tidak pelajari atau belum kita pelajari karena keterbatasan yang ada di dalam laboratorium kita. Nah, saya akan lanjut di sini ada pewarnaan yang saya sebut sebagai MAF atau malori acid fusin. Ini merupakan salah satu teknik pewarnaan yang umum digunakan karena kita akan mengkombinasikan 3 zat warna. Kalau He itu 2 zat warna ya, hematoxilit dan eosin, tapi kalau MAF itu ada 3, yaitu aniline blue, orange G, dan acid fusin. Penggunaan zat warna yang banyak ini dapat memberikan keuntungan karena dapat menunjukkan sejumlah besar struktur di dalam jaringan preparat. Nah, di sini ada beberapa zat warna yang kita lihat, ada acid fusin, malori, dan aniline blue. Sedangkan pewarnaan malori yang ada di sini adalah gabungan dari aniline blue dengan orange G. Oh, sorry. Yang pertama adalah acid fusin, kemudian malori. Nah, malori ini terdiri dari 2 zat warna, aniline blue dan orange G. Jadi ini adalah orange G, kemudian aniline blue. Di mana acid fusin ini dia bersifat asam dan dia biasanya mewarnai sitoplasma. Sedangkan kalau malori itu ada 2 ya, orange dan aniline blue. Nah, ini orange ini golongan azo bersifat asam. Kemudian kalau aniline blue ini larut dalam air namun tidak larut dalam alkohol, memberikan warna tajam terhadap berkas kolagen. Ini yang menjadi karakteristik khusus ya. Ada pewarnaan aniline blue yang kita nanti bisa mengidentifikasi kolagen-kolagen atau jaringan ikat yang ada pada preparat. Saya akan kasih contoh gampangannya seperti ini. Nah, ini adalah malori acid fusin, salah satu contoh pewarnaan yang tampak terlihat. Kalau teman-teman lihat, ini adalah jaringan kulit. Nah, kalau kita lihat pada bagian tengah, ini adalah tulang gitu ya, materi hialin, sehingga kalau misalnya tulang rawan bukan tulang keras. Nah, ini adalah materi hialin. Karena di sini hialin itu pasti susunan matriksnya itu dari kolagen, maka terwarnai biru. Jadi nanti dia akan terwarnai biru, selain itu bisa mukus, amiloid, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti inti, sitoplasma, neuroglia, dan lain sebagainya akan berwarna merah. Sehingga kalau kita lihat, komponen-komponen non-kolagen atau bukan komponen kolagen itu akan terwarnai merah. Oke, kemudian nanti eritrosit, nah di sini ya, eritrosit dan serabut mielin itu akan berwarna kuning sampai jingga. Itu adalah kombinasi dari malorit acid fusin. Kalau kita bandingkan contoh ya, di sini ini adalah hematoxylin eosin, kemudian ini ada beberapa jenis pewarnaan malori. Ada malori trikoma sama malori azan. Nah, kalau kita lihat, memang yang namanya jaringan ikat itu kemudian dia akan terwarnai biru. Dia tampak jelas kontras dengan yang non-kolagen. Kalau non-kolagen, kemudian dia akan terwarnai merah. Nah, inti selnya itu akan terwarnai merah. Kita tahu ya namanya kolagen itu kan di dalamnya masih ada jaringan-jaringannya ya, termasuk pembuluh darah atau kapiler darah. Nah, di sini kapiler darahnya pun juga akan terwarnai bukan biru, tetapi warna yang lain, bisa orange atau agak sedikit jingga. Sedangkan kalau misalnya kita amati menggunakan He, ini kita tidak bisa membandingkan mana sih yang namanya kolagen, mana yang namanya jaringan epitel dan lain sebagainya, sehingga ya kita hanya bisa melihat berdasarkan bentuk. Yang namanya epitel itu susunannya kuboid atau squamous dan lain sebagainya, sedangkan yang seperti serabut-serabut inilah yang kita sebut sebagai kolagen. Nah, ini jauh lebih spesifik, apalagi kalau kita ingin mengkarakteristik khusus gitu ya, fungsi struktur dari suatu jaringan, baiknya kita menggunakan pewarnaan khusus. Oke, nah ini perbandingan yang lain lagi. Ini contoh menggunakan malori. Kita tahu teman-teman dulu waktu praktikum histologi, asisten selalu menekankan, oh ada yang namanya membran basalis. Membran basalis itu kan selaput ya,
nggak kelihatan ternyata pakai HI yang mana sih, asal gambar aja. Tapi ternyata kalau kita menggunakan mallory asid fusin itu terwarnai sangat jelas sekali, terwarnai biru. Sedangkan sel-sel yang dia bukan jaringan ikat itu dia akan terwarnai merah. Kalau teman-teman bandingkan, oh berarti yang namanya glomerulus, oh yang namanya tubulus, entah itu proksimal, contortus, dan lain sebagainya, itu ternyata tersusun atas sel epitel, di mana sel epitel bukan merupakan komponen dari jaringan ikat. Itu kalian bisa bandingkan. Nah, di sini kemudian kita lihat juga struktur kolagen penyusun dari insang gitu ya pada laminanya. Nah, yang namanya insang itu pada bagian tengah ini adalah penulangannya, kemudian pada bagian tepinya itu adalah jaringan epitelnya. Pun kalau misalnya kita lihat secara lebih jelas lagi, nah dengan pewarnaan yang sama, itu ternyata di sini terwarnai birunya itu lebih detail dan lebih spesifik. Ini adalah jaringan ikatnya. Kemudian yang di sini itu adalah sel-sel non jaringan ikat, sehingga dalam satu pewarnaan itu kita sudah bisa membandingkan dua warna secara kontras biru dan merah. Oke, teman-teman semua, untuk pewarnaan mallory asid fusin, apakah ada pertanyaan? Belum ya? Kalau belum, saya akan lanjutkan. Nah, di sini kemudian yang kedua, yang sering banyak dilakukan dan sangat bermanfaat itu adalah pewarnaan karbohidrat. Maksudnya pewarnaan karbohidrat itu kita tidak mewarnai nasi dan lain sebagainya seperti praktik biokimia, tidak seperti itu, tetapi memang di dalam sel tubuh kita selain protein, komponen protein itu kita juga memiliki komponen karbohidrat. Contohnya adalah musin. Apa itu musin? Lendir. Lendir itu banyak sekali susunannya. Contohnya bukan susunan, tetapi contohnya mulai dari di bagian sistem pernafasan kita menemukan lendir, di bagian saluran pencernaan dan di bagian lapisan mukosanya kita juga menemukan lendir, bahkan mulai dari mulut sampai ke anus itu musin itu pasti akan terlihat sangat jelas, sehingga kita bisa mengidentifikasi struktur jaringan musin karena dia mengandung mukosubstansi, proteoglikan gitu ya, komponen antara gliko dan proteo, jadi komponen antara karbohidrat dengan protein, kemudian glikoprotein, glikokonjugat, dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu komponen kimia hasil sekresi dari sel-sel epitel. Dari jaringan epitel, kalian tahu ya yang namanya sel piala atau sel goblet, nah itu dia akan menghasilkan suatu lendir atau musin. Bahkan ada beberapa jaringan seperti fibroblast dan sel emas itu juga dia akan menghasilkan komponen musin. Karena dia bersifat radikal asam, kemudian dia bereaksi pada komponen molekul tertentu, maka kemudian dia akan mempengaruhi dan akan menunjukkan suatu reaksi histokimia tertentu. Ada dua jenis, teman-teman semua. Ini kalian perlu pahami bersama. Ada lendir atau musin yang sifatnya itu asam, dan ada lendir yang sifatnya itu netral, gitu ya, pH-nya netral. Sehingga di sini akan timbul reaksi warna yang berbeda. Nanti ada beberapa jenis pewarnaan tertentu yang nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Kita bisa fiksasi menggunakan menggunakan larutan fiksasi apapun. Kita bisa menggunakan larutan fiksasi mau buffer netral formalin ataupun menggunakan bowin. Nah, di sini saya kasih contoh jenis pewarnaan dari karbohidrat dan manfaatnya. Di sini kita menggunakan iron hematoksilin gitu ya untuk mengamati sel goblet. Ternyata sel gobletnya itu akan terwarnai merah, sedangkan sel-sel epitel yang lain itu akan terwarnai kuning. Sedangkan kalau yang di sini ini manfaatnya ke kajian histopatologi, di mana pada bagian paru-paru dengan pewarnaan staining-nya apa ya di sini, carbon fusil staining acid fast bacteria gitu ya. Itu kemudian kita bisa membandingkan antara struktur yang ada pada paru-paru dengan komponen yang lain. Ternyata di sini ada bakteri yang mengendap di dalam paru-paru dengan pewarnaan dengan warna yang berbeda. Nah, di sini kita bisa mendiagnosa bahwa ternyata ada bakteri yang kemudian dia berada atau apa ya istilahnya itu dia menjadi patogen gitu ya. Dia menjadi patogen yang menyerang paru-paru. Nah, ini adalah bakterinya ya. Kita menggunakan stainitnya itu acid fast bacteria atau AFB gitu ya. Kita ketahuan
kita dapat mengetahui warna ungu ini adalah warna bakteri yang menggerombol. Ini kita menggunakan kombinasi dari pewarnaan karbohidrat. Oke. Salah satu jenis pewarnaan yang lain yang bisa kita aplikasikan itu adalah periodic acid sieve atau kita singkat dengan PAS gitu ya, atau PAS. PAS ini dapat mewarnai lendir atau karbohidrat dengan pH netral. Kenapa? Karena lendir memiliki reaktivitas yang bervariasi pada teknik PAS yang konvensional. Nah, di sini kalau misalnya nanti dia positif, mengandung musin dengan pH netral, maka dia akan terwarnai magenta dan intinya akan biru atau hitam. Nah, di sini ini glomerulus ya. Kita tahu bahwa yang namanya tadi kolagen kalau misalnya pakai aniline blue dia akan terwarnai biru. Nah, karena kolagen itu juga merupakan karbohidrat, jadi bukan hanya musin saja. Karena di sini merupakan kolagen gitu ya. Di sini merupakan jaringan ikat, maka dia akan terwarnai magenta, sedangkan yang lain tidak terwarnai secara jelas. Kalau saya bandingkan lagi, atau saya perlihatkan contoh yang lain lagi, pewarna yang lain lagi ya. Oke, nanti saya akan lanjutkan untuk yang PAS. Nah, di sini ada pewarnaan yang kedua, yaitu adalah Alcyan Blue. Nah, kalau PAS kalau periodic acid sieve ini dia akan mewarnai magenta dan ini menunjukkan bahwa pH-nya netral. Kalau Alcyan Blue ini dia akan terwarnai biru, jadi mirip kayak pewarna aniline blue gitu ya, mau kolagen, mau hyalin, atau di sini kalau kita lihat adalah sel goblet gitu ya. Nah, di sini adalah lendir-lendir atau musin yang ada di saluran pencernaan. Nah, ini adalah sel goblet pada jaringan epitel kolumner. Kalau kita lihat terlihat jelas dibandingkan dengan teman-teman pada saat kalian praktikum. Nah, perbedaan dengan periodic acid sieve atau PAS, larutan Alcyan Blue ini akan mewarnai lendir yang sifatnya adalah asam. Gitu ya. Dia akan mewarnai lendir yang sifatnya asam. Kalau yang PAS adalah pH-nya netral dengan warna magenta, tetapi kalau Alcyan Blue adalah warnanya biru. Kalau pengalaman saya, kadang kalau saya pakai Alcyan Blue itu di atasnya itu masih ada gerombolan-gerombolan istilahnya itu komponen granula-granula lah, sehingga kalian perlu saring terlebih dahulu sebelum kalian gunakan. Gitu ya. Nah, nanti intinya akan terwarna merah, kemudian background-nya akan warna merah, tetapi musin hanya akan terwarnai biru atau komponen karbohidrat itu akan terwarnai biru. Ini adalah salah satu fungsi dari pewarnaan Alcyan Blue. Oke, nah di sini ada contoh yang lain lagi. Kalau kita lihat pada bagian kulit gitu ya, terus kemudian pada bagian dermisnya. Nah, kalau misalnya kita membandingkan antara vena, karena vena bukan komponen karbohidrat, tetapi di sekeliling dari vena itu adalah jaringan ikat gitu ya. Nah, kita bisa melihat staining menggunakan iron hematoxylin dan Alcyan Blue. Nah, iron hematoxylin mewarnai pada bagian pembuluh darahnya, sedangkan Alcyan Blue itu dia akan mewarnai jaringan-jaringan ikat yang ada di sekeliling dari pembuluh darah. Nah, ini terlihat terwarnai biru. Itu pewarnaan histokimia. Nah, teman-teman semua, ternyata kita bisa mengkombinasikan, ini yang menarik. Jadi kita bisa mengkombinasikan dua zat warna tadi. Kita bisa kombinasikan antara PAS dan AB. Jadi singkatannya adalah PAS AB. PAS AB ini berguna jika kita ingin mewarnai suatu preparat, di mana preparat ini ternyata memiliki secara referensi, teman-teman tahu bahwa mereka punya dua kombinasi lendir misalnya, atau dia memiliki dua musin, yaitu musin asam dan musin netral. Maka kita bisa kombinasikan antara PAS AB yang ada di sini. Pada pewarnaan ini kita lakukan pewarnaan AB dulu, setelah itu baru nanti dia tidak akan bereaksi dengan PAS gitu ya. Jadi
musin asam akan bereaksi sehingga tidak akan bereaksi dengan pas. Selanjutnya baru kita warnai menggunakan pas. Gitu. Jadi seperti pewarnaan hematoksilin dulu, habis itu eosin. Nah, di sini AB dulu, habis itu baru kita pewarnaan pas. Nah, nanti kita akan dapat melihat musin yang asam itu di sini akan terwarnai biru, musin yang netral akan terwarnai merah, kemudian yang dia komponennya selnya itu akan menghasilkan musin campuran itu akan terwarnai ungu, sedangkan intinya itu akan terwarnai biru pucat. Nah, ini salah satu contoh spesifik yang jelas sekali ya kombinasi antara pas dan AB. Oke, kalau kita bandingkan, saya izin pakai preparat saya sendiri. Nah, ini saya pernah mengkombinasikan pewarnaan periodic acid shift dan Alcyan blue gitu ya. Nah, kalau kita lihat ada warna yang merah dan ada warna yang biru. Ini adalah kombinasi dari periodic acid shift dengan Alcyan blue. Sedangkan kalau saya bandingkan dengan hematoxylin eosin, nah, di sini nggak nampak mana yang namanya sel goblet, mana sel goblet yang menghasilkan lendir atau musin yang netral, dan mana yang menghasilkan lendir yang asam. Mohon maaf, ini ini preparatnya sama antara kiri dan kanan. Jadi saya gunakan dua preparat yang sama gitu ya. Saya potong 2 kali, yang satu saya kasih pewarnaan HE, yang satu kasih pewarnaan pas. Kalau kita ingin mengidentifikasi sel goblet, alangkah baiknya kita menggunakan pewarnaan histokimia yang secara spesifik dia mewarnai karbohidrat. Jadi kalau misalnya kita lihat secara skematis gitu ya, secara gambaran. Nah, kita tahu, nah ini bentuk dari sel goblet seperti ini, kemudian kita dapat mewarnai secara spesifik. Oh, yang namanya sel goblet itu kalau misalnya kita warnai menggunakan pas gitu ya, dia akan terwarnai merah seperti ini. Sedangkan sel epitel absorptif, sel panet dan lain sebagainya, karena dia tidak menghasilkan lendir, maka dia hanya akan terwarnai biasa. Nah, ini kalau kita lihat skematisnya seperti ini teman-teman semua. Nah, itu ya, jadi kebermanfaatan atau fungsi dari masing-masing pewarna itu memang berbeda-beda. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, di sini ada pewarnaan yang lain lagi. Jadi, jenis-jenis pewarnaan kolagen itu banyak ya. Ada anilin blue, kombinasi dari mallory acid fusin tadi. Kemudian sebenarnya kita bisa mewarnai kolagen juga menggunakan Alcyan blue, karena basic dari kolagen ini kan sebenarnya karbohidrat, jadi kita bisa mewarnai menggunakan Alcyan blue. Dan kita juga secara spesifik gitu ya, kita bisa mewarnai menggunakan yang namanya pewarna series red. Nah, ini warnanya tidak akan biru kolagennya, tetapi akan terwarnai merah. Jadi seperti melukis gitu ya. Jadi memang pewarnaan itu kadang fungsinya sama, tetapi memang jenis staining-nya beda-beda, dan ya tergantung dari kebutuhan, tergantung dari budget, dan ada tidaknya pewarna yang kita gunakan. Oke, seperti itu dulu untuk pewarnaan histokimia. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke IHC? Halo, apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke IHC? Untuk pewarnaan model yang seperti ini, contoh-contohnya? Belum ada, Pak. Oke, baik, belum ada ya. Kalau belum ada, saya lanjutkan ke IHC atau imunohistokimia. Nah, sebenarnya nanti IHC ini saya hanya akan istilahnya menjelaskan dasarnya saja atau basicnya saja. Bagi teman-teman yang tertarik, nanti boleh mengambil mata kuliah pilihan histopatologi, karena memang fungsi dari IHC ini kajiannya lebih ke patologi. Oke. IHC atau imunohistokimia ini merupakan metode untuk meneliti struktur jaringan dengan menggunakan senyawa kimia yang lebih spesifik dibandingkan dengan histokimia. Kenapa? Karena tadi kita akan melakukan pewarnaan dengan interaksi yang sangat spesifik antar molekul. Oke, di sini saya garis bawahi antar molekul. Jadi komponen yang sangat-sangat kecil sekali, yaitu adalah antigen dengan antibodi.
Nah, karena IHC itu kan berasal dari kata imuno gitu ya. Kenapa? Karena kita pakai reaksi antigen dengan antibodi. Kalau teman-teman dulu belajar fisiologi hewan, belajar sistem imun gitu ya, ada sel B yang kemudian dia akan menghasilkan antibodi secara spesifik, kemudian dia akan menyerang patogen dengan cara mengenali komponen antigen yang ada di dalam patogen tersebut. Sehingga kemudian dia seperti lock and key gitu, seperti gembok dan kunci gitu ya. Kemudian dia akan menyatu, kemudian terjadi suatu reaksi apakah autolisis, penggumpalan dan lain sebagainya. Nah, modelnya itu kita samakan dengan reaksi yang ada di imunohistokimia. Kemudian istilah histo ya jaringan, chemistry itu adalah senyawa yang kita gunakan, zat warna yang kita gunakan itu adalah senyawa-senyawa kimia. Metode ini menggunakan antibodi yang kita label. Jadi bukan hanya menggunakan kertas label ya, tetapi maksudnya label di sini adalah penanda. Label atau antibodi penanda atau antibodi berlabel ini ternyata sangat berguna untuk memperlihatkan dan menentukan suatu protein-protein yang sangat-sangat spesifik. Bahkan kita bisa melihat komponen DNA maupun RNA. Pada imunohistokimia, sediaan jaringan atau sel biakan gitu ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman semua. IHC ini kita bisa warnai dari apa namanya? Kita bisa mewarnai dari kaca preparat, jaringan potongan, baik itu nanti kita potong menggunakan metode parafin ataupun kita menggunakan cryosection. Atau kita juga bisa mewarnai menggunakan sel-sel biakan tertentu. Jadi apa namanya? Kultur sel gitu ya, sel culture. Nah, itu sebenarnya kita bisa warnai juga gitu. Intinya diduga mengandung protein-protein tertentu atau protein target. Kalian itu targetnya itu mau mewarnai yang mana. Kemudian kalian inkubasi, kemudian nanti kita akan lihat reaksinya. Antibodi terikat secara spesifik pada protein yang lokasinya kemudian dapat dilihat menggunakan mikroskop cahaya ataupun mikroskop elektron. Antibodi biasanya dilabeli dengan senyawa fluoresen dan peroksidase atau fosfatase alkali. Nah, di sini saya akan kasih contoh ada dua jenis IHC gitu ya. Yang pertama adalah direct, kemudian yang kedua adalah indirect. Teman-teman harus paham istilah itu. Direct dan indirect. Sepertinya kalau di mata kuliah molekuler ini sudah biasa dibahas. Nah, direct itu adalah antibodi yang akan dilekatkan pada protein jaringan secara langsung jaringan akan dilekatkan secara langsung dengan suatu label. Bisa pakai peroksidase atau labelnya bisa pakai fluoresen. Oke, sekali lagi antibodi. Nah, di sini gini, ini zat warnanya. Antibodi yang dilekatkan pada protein jaringan. Jadi memang yang namanya jaringan, ini kaca preparat, kemudian ini jaringannya gitu ya. Itu harus antibodinya itu langsung memiliki yang namanya label. Nah, ini adalah antibodi, kemudian ini label, kemudian pasti yang namanya jaringan itu kan ada antigennya. Sel itu pasti punya antigen. Dengan antigen yang spesifik, berikatan dengan antibodi yang spesifik. Dan antibodi tersebut dia memiliki labelnya, maka saat dia menyentuh gitu ya, dia berikatan. Nah, model seperti ini disebut pewarnaan IHC secara direct. Sedangkan atau langsung bahasanya ya, langsung. Sedangkan indirect atau teknik tidak langsung itu kita menggunakan dua jenis antibodi. Ada antibodi primer dan antibodi sekunder. Di mana kalau kita gunakan antibodi primer, di mana yang pertama kita harus melakukan antibodi primer terlebih dahulu. Jadi di sini adalah kaca preparat, kemudian di sini adalah potongan dari jaringannya, kemudian di sini adalah jaringan pasti ada ada antigennya, di sini ada antigennya, kemudian antibodi primer yang dia tidak memiliki label itu kemudian dia akan berikatan dengan antigen. Setelah itu barulah antibodi sekunder yang dia berikatan dengan label atau penandanya bisa peroksidase, bisa fluoresen, itu kemudian dia akan mengikat antibodi
primer. Jadi antibodi primernya berikatan dengan antibodi sekundernya, dia akan berikatan dengan antibodi primer. Oke, setelah itu baru akan terwarnai. Ini perbedaan antara direct dengan indirect. Jadi kalau direct itu hanya menggunakan satu antibodi saja dan antibodi itu sudah ada labelnya. Sedangkan kalau indirect menggunakan dua antibodi primer dengan antibodi sekunder. Antibodi primer yang berikatan dengan antigen yang ada di jaringan, sedangkan antibodi sekunder yang akan berikatan dengan antibodi primer, di mana antibodi sekunder dia mengikat labelnya tersebut, barulah nanti akan terwarnai. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Nah, di sini saya kasih contoh ya. Tadi labelnya itu bisa fluorescence, bisa peroksidase. Kalau misalnya di sini fluorescent ya biasanya sering disebut dengan imunofluorescent. Kalau peroksidase ya nanti terwarnai sama seperti pewarnaan standar histokimia yang lain. Nah, di sini nanti dia akan menghasilkan warna gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah indirect, ada dua antibodi primer, kemudian dia akan berikatan dengan antibodi sekunder, di mana antibodi sekunder dia punya label, kemudian ya dia akan menghasilkan warna, reaksi warnanya, gitu ya. Sedangkan yang di sini, ini contohnya direct gitu ya, ini imunofluorescent, di mana dia hanya akan dia hanya menggunakan satu antibodi, kemudian di sini adalah labelnya, karena dia fluoresen, maka dia tidak bukan pewarnaan seperti biasanya, tetapi dia akan menghasilkan sinyal pencahayaan tertentu, jadi sinyal fluoresen yang kemudian dia keluar. Oke, mungkin nanti saya akan jelaskan perbedaan antara fluoresen dengan IHC yang lain. Nah, di sini saya kasih contoh ya, model staining-nya. Yang pertama ini adalah hasil pemotongan. Teman-teman semua, jaringan yang digunakan itu untuk IHC sebenarnya sama. Kalau misalnya ini tidak menggunakan protein khusus yang tidak rusak akibat embedding dengan suhu 60 derajat Celcius dengan metode parafin, maka pemotongan dari metode parafin itu sebenarnya kita bisa lakukan pemotongan itu. Tetapi kalau tidak, kita bisa menggunakan pemotongan beku, yaitu menggunakan crayon section. Nah, di sini kemudian kita hidrasi seperti staining biasanya gitu ya, menggunakan senyawa kimia tertentu. Setelah itu baru kita ikatkan menggunakan antibodi primer, setelah itu baru ke antibodi sekunder. Hasilnya gini ya, dia berikatan dua antibodi, di sini ada labeling, barulah kemudian nanti kita bisa amati di mikroskop. Hasil pewarnaannya itu seperti ini. Coba saya perjelas lagi hasil pewarnaannya. Oke, nah di sini saya kasih contoh. Ini adalah tissue section, jadi saat kalian potong menggunakan alat pemotong ya, entah itu mikrotom ataupun cryo section. Nah, kalau misalnya dia staining-nya menggunakan dua jenis antibodi, primer dan sekunder, berarti ini adalah indirect. Nah, karena tadi dia hanya akan berikatan kepada sel yang memiliki antigen spesifik atau antigen target gitu ya. Jadi hanya yang ditargetkan saja yang kemudian dia terwarnai. Nah, di sini misalnya yang dia memiliki antigen tersebut dia cuma 3 sel ya, hanya 3 sel ini. Inilah yang kemudian dia terwarnai. Saya kasih contoh yang ada di sini. Ini adalah ini adalah jaringan pada ginjal gitu ya. Kemudian di sini kita ingin mewarnai, kita ingin mentarget gitu ya, sel yang dia menghasilkan alkalin fosfatase, gitu ya. Nah, ternyata saat kita pewarnaan menggunakan IHC, itu hanya pada bagian permukaan dari sel epitelnya saja yang kemudian dia akan terwarnai. Berarti
antigennya itu hanya ada di bagian permukaan yang ada di bagian epitel. Sedangkan kalau kita lihat pada jaringan ikatnya, dia tidak terwarnai apapun. Bahkan pada bagian membran basalis di epitelnya pun dia tidak terwarnai. Berarti ini sangat-sangat spesifik. Inilah yang kita sebut sebagai imunohistokimia, karena dia hanya spesifik mewarnai alkalin fosfatase. Atau saya kasih contoh yang lain. Nah, di sini TS ya, tubulus seminiferus pada testis. Nah, kalau kita bandingkan, ini pewarnaan hematoksilin eosin, kita tidak bisa melihat ya perbedaan antara satu sel dengan sel yang lain. Nah, kita ingin mewarnai sel yang menghasilkan testosteron. Kita tahu testosteron merupakan hormon gitu ya. Nah, berarti kan ini sangat spesifik, hormon spesifik, hormon khusus testosteron. Sel mana sih yang dia akan menghasilkan hormon testosteron? Berarti kita harus mentargetkan sel yang memiliki antigen penghasil dari testosteron tersebut. Nah, kemudian kita warnai menggunakan imunohistokimia. Seperti yang saya jelaskan, tahapannya seperti yang tadi. Maka kalau kita lihat, nah di sini kita bandingkan ya. Ini pewarnaan HE. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah jaringan pada bagian interstisial, di mana ada warna seperti, ini coklat atau kuning sih? Warna coklat, kecoklatan gini ya, warna coklatan seperti ini. Ternyata ini adalah reaksi dari imunohistokimia. Berarti ini menandakan bahwa sel inilah yang menghasilkan hormon testosteron. Nah, di sini kalau kita perbesar gambarnya seperti ini, teman-teman semua. Ini yang menjadi apa ya? Ini yang menjadi dasar kenapa kita menyebutkan sel Leydig itu adalah sel yang ada di jaringan interstisial yang kemudian dia akan menghasilkan testosteron. Karena kita menggunakan pewarnaan secara spesifik, kita menggunakan IHC, targetnya langsung jelas, kita punya antibodi yang berikatan dengan antigen yang ada pada sel penghasil dari testosteron. Sehingga sel-sel yang lain itu kemudian kita tidak bisa kita tidak bisa lihat. Oke, nah bedanya apa? Kalau misalnya fluoresen itu hasilnya seperti ini teman-teman semua. Jadi bukan pewarnaan sama gitu ya. Nah, kalau yang di sini adalah pewarnaan yang sama dengan HE hasilnya. Tapi kalau yang di sini selnya itu berpendar. Bercahaya seperti itu kan. Nah, ini terlihat jaringan interstisial, jaringan ikatnya terwarnai merah, inti selnya terwarnai biru, kemudian sel-sel yang mengalami proliferasi itu terwarnai hijau. Nah, lumennya atau ruang-ruang kosongnya tidak terwarnai, jadi kelihatan hitam. Nah, ini adalah fluoresen. Jadi beda. Ini ada pewarnaan fluoresen, ini adalah IHC ya. Kemudian ini adalah standar hematoksilin eosin. Oke, nah peran staining pada identifikasi patologi apa? Banyak sekali ya. Pewarnaan IHC itu kita bisa mengamati secara spesifik karena dia punya antibodi. Jadi kita bisa mewarnai komponen-komponen tertentu, bahkan jamur gitu ya, Zygomycetes, kemudian Rhizomucor, pada berbagai macam kalau dia merupakan patogen yang kemudian hinggap di dalam tubuh kita gitu ya pada pasien. Nah, bagaimana cara identifikasinya? Kita bisa menggunakan IHC. Kalau yang di sini dia pakai IHC, di sini dia pakai periodic acid shift. Kenapa kok pewarnaan karbohidrat ini banyak sekali kita gunakan? Karena HIFA atau komponen pada jamur. Kita tahu kemiripan jamur dengan tanaman sama-sama punya dinding sel, sedangkan dinding sel tidak dimiliki oleh hewan. Dan komponen dari dinding sel itu adalah karbohidrat, sehingga nanti saat kita warnai menggunakan pewarnaan karbohidrat, itu akan terwarnai secara jelas. Itu kita bisa bandingkan mana sel pasien atau jaringan pasien, kemudian mana patogen yang menginfeksinya. Kemudian di sini yang lain, fungsi IHC yang lain, selain jamur, ada bakteri-bakteri gitu ya, Rickettsia rickettsii, kemudian ada virus, influenza, kita bisa amati juga menggunakan pewarnaan IHC pada paru-parunya, ini juga paru-paru pada SARS gitu ya. Kita lihat coronavirus gitu, pewarnaannya seperti ini. Terlihat dia virus terwarna merah seperti ini kelihatan berarti deteksinya itu
atau virusnya itu berada pada beberapa sel gitu ya, penyebarannya itu seperti apa. Nah, kemudian di sini pewarnaan HE dan HE yang atas, yang B itu adalah IHC. Ini kita melihat parasit Toxoplasma gondii pada jantung. Jadi kalau kita lihat kalau HE mungkin cuma sel yang menggerombol-gerombol, tetapi kalau yang di sini spesifik dia hanya akan terwarnai parasit-parasitnya. Toksoplasmanya terwarnai secara jelas. Nah, ini ya fungsi dari staining pada histopatologi atau ya pada diagnosa patologi penyakit tertentu. Oke, ini contoh-contoh yang lain. Kadang bukan hanya patogen aja ya, bukan hanya bakteri, virus, dan lain sebagainya. Kadang toksiksitas gitu ya, kalau teman-teman belajar toksikologi, racun dan lain sebagainya, kita juga bisa staining loh. Contohnya misalnya di sini zat koper gitu ya, senyawa-senyawa racun pada tambang dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada seorang yang keracunan saat proses penambangan dan lain sebagainya, kita bisa identifikasi kira-kira dia sudah resistensi gitu ya, atau misalnya dia sudah mengendap pada sel-sel tertentu atau tidak. Karena kalau racun itu biasanya yang diserang pertama itu adalah ginjal dan hati. Nah, ini ginjal ya, yang ini hati. Nah, itu biasanya kita bisa melihat apakah ada senyawa-senyawa yang tidak bisa hilang di dalam tubuh kita, tidak bisa didegradasi atau racunnya itu mengendap di dalam sel. Nah, itu kita bisa warnai menggunakan beberapa metode. Gitu. Sangat banyak sekali ya. Tidak bisa tidak bisa semuanya kita pelajari satu persatu. Tetapi ini menjadi salah satu sumber ilmu juga bagi teman-teman semua, bahwa jenis staining itu banyak sekali tergantung dari tujuan dan manfaatnya. Oke, mungkin itu dulu untuk staining. Saya akan lanjutkan ke Wolmon, tetapi apakah ada pertanyaan sebelumnya untuk staining itu? Saya persilahkan bagi teman-teman semua yang ingin bertanya. Oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke Wolmon sedikit saja. Ini sudah kemarin kalian pelajari semua. Ini suatu metode pembuatan sediaan utuh gitu ya. Kalau metode parafin itu kita potong jaringannya, kalau Wolmon itu enggak utuh gitu ya. Nah, jangan beranggapan bahwa metode Wolmon itu harus embrio, tetapi kita bisa menggunakan bahan-bahan yang lain seperti protozoa, larva invertebrata, embrio pun juga boleh, dan cacing. Jadi kalau kalian ingin mengidentifikasi bentuk, morfologi, spesies, dan lain sebagainya, itu sebenarnya menggunakan Wolmon jauh lebih bagus. Jadi bukan hanya mengamati atau mengidentifikasi cuma dari penampakan luarnya saja, tetapi kalian ingin melihat bagian dalamnya, strukturnya itu seperti apa, komponen kepalanya, antena, dan lain sebagainya, itu kalian bisa gunakan metode Wolmon. Sebenarnya ini juga bisa kita kombinasikan dengan IHC, terutama kalau kita ingin melihat gen secara spesifik, protein khusus gitu ya, WNT4, FGF factor, Sonic Hedgehog, dan lain sebagainya, komponen-komponen protein ataupun gen yang dia memang berfungsi untuk proses embriogenesis, itu kita bisa gunakan pewarnaan imunohistokimia. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat, teman-teman kemarin mewarnai, mungkin kalian melihatnya tidak praktikum ya, tetapi menggunakan video. Nah, di sini kalian sudah bisa melihat gitu ya, komponen-komponen dari embrionya, mulai dari somit, kemudian neural groove, primitive streak, dan lain sebagainya. Nah, ini kalian juga bisa melihat pertumbuhan, atau bukan pertumbuhan, mohon maaf, perkembangan dari embrio, mulai dari otak yang belum terbentuk sempurna, prosencephalon, mesencephalon, sampai dia sudah terbentuk lobus opticus, jantung, medula oblongata, dan lain sebagainya. Padahal di sini hanya beberapa jam saja, tetapi ternyata proses perkembangannya itu sudah relatif sangat cepat. Ini sebuah pengamatan atau riset tertentu. Jadi
Wall-mount pun juga bisa dijadikan sebagai metode untuk penelitian. Nah, saya kasih contoh penelitian apa sih yang bisa dilakukan. Nah, di sini contohnya peranan Colin Esterhazy pada proses pembentukan vesikel otak embrio yang terpapar insektisida karbofuran. Jadi memang banyak sekali jenis-jenis insektisida yang dia merupakan toksik gitu ya, merupakan teratogen. Nah, di sini salah satu teratogen yang kemudian dia akan menghambat proses pembentukan folikel otak, mesencephalon, prosencephalon, dan lain sebagainya pada embrio ayam. Nah, di sini kalau penelitian ini membandingkan antara kontrol dengan perlakuan dosis rendah dengan dosis tinggi yang kemudian dia kasih karbofuran, itu ternyata proses perkembangan folikelnya gitu ya, proses perkembangan folikel pada embrionya itu terpengaruh gitu ya. Jadi kita bisa loh penelitian menggunakan metode Wallmont atau penelitian embriologi untuk melihat toksikologi gitu ya, untuk melihat senyawa-senyawa toksik yang mengacaukan saya bilang ya, atau berperan terhadap proses perkembangan embrio. Oke, saya lanjut. Itu salah satu contoh Wallmont dan penerapannya gitu ya teman-teman semua. Nah, di sini slide terakhir atau materi yang terakhir yaitu adalah Arab, atau bukan orang Timur Tengah ya, tetapi di sini adalah kombinasi pewarnaan alizarin red dengan Alcyan blue. Loh, kan Alcyan blue tadi digunakan untuk pewarnaan kolagen karbohidrat pada metode parafin ya. Memang bisa, tetapi kita juga bisa gunakan staining ini atau pewarna ini digunakan untuk pewarnaan yang lain. Kenapa? Karena kita bisa membandingkan antara tulang rawan dengan tulang keras menggunakan kombinasi alizarin red dan Alcyan blue. Caranya seperti apa? Nah, di sini sebenarnya ini bukan mikroteknik sih, makroteknik ya, karena kita tidak perlu menggunakan bantuan mikroskopis untuk pewarnaan tulang yang ada di sini. Nih sejarahnya gitu ya, teman-teman. Mungkin tidak bisa dibaca sendiri ya, saya akan langsung saja. Dulu itu pewarnaannya untuk mewarnai tulang atau tulang rawan tentunya kita menggunakan toluidin blue, tetapi kemudian berkembang menggunakan Alcyan blue. Di sini kalau kita lihat bandingkan antara ketiga zat warna ini, di mana pewarnaan merah itu komponen dari tulang keras, ini merupakan pewarnaan dari alizarin. Kemudian kalau yang Alcyan blue itu adalah mewarnai warna birunya. Berarti warna biru ini bukan mewarnai tulang kerasnya, tetapi dia akan mewarnai tulang rawan. Karena tulang rawan mengandung kartilagohialin. Kartilagohialin salah satu komponen penyusunnya itu adalah karbohidrat. Nah, itu yang kemudian membedakan antara reaksi alizarin red dengan Alcyan blue, yang kemudian kita kalau kombinasikan itu kita bisa melihat mana sih struktur dari tulang rawan dan mana struktur dari tulang keras. Nah, keuntungan dari pewarnaan Arab ini apa? Yaitu tidak ada kemungkinan tulang yang hilang. Karena kalau misalnya kita ingin melakukan suatu penelitian, kemudian kita ingin menguliti gitu ya, kemudian ingin mengambil komponen tulang tersebut, kita harus menyusunnya kembali. Misalnya rangka T-Rex gitu ya, kita akan menyusunnya kembali. Maka kalau kita tidak hafal, itu tulang yang hilang itu akan mudah tulang akan mudah hilang. Maka kita gunakan model pewarnaan alizarin red ini, sebenarnya kita tidak bedah teman-teman semua. Jadi yang terwarnai adalah tulang, tetapi nanti komponen-komponen non-tulang, contohnya misalnya daging, saluran pencernaan, dan lain sebagainya, itu kemudian dia akan bening warnanya. Dia akan bening, jadi hanya tulang saja yang terwarnai. Semua tulang tetap berada di dalam posisi aslinya, tidak bergeser, karena kita tidak melakukan proses pembadahan sama sekali. Tidak ada kemungkinan terjadinya kesalahan identifikasi terhadap tulang yang serupa. Kemudian dapat diteliti dari berbagai macam sudut. Beda dengan awetan kering atau taksidermi gitu ya, karena kita tidak bisa, karena kalau taksidermi kan hanya penampakan morfologi luarnya, tetapi kalau yang di sini itu adalah bagian dalamnya. Kemudian dapat memproses banyak individu sekaligus tanpa takut tulang belulang akan tercampur, hemat waktu dan tenaga. Nah, ini pengalaman saya dulu gitu ya, saya pernah melakukan pewarnaan ini menggunakan Arab.
Jadi saya menguji regenerasi ekor gitu ya. Jadi saya sengaja memotong tulang, kok tulang sih? Saya memotong apa namanya ekor ya, sirip kaudal gitu. Saya sengaja potong pada bagian tulangnya. Kemudian saya tumbuhkan lagi gitu ya, saya pelihara lagi. Setelah itu kemudian terjadi proses regenerasi, perbaikan. Kemudian kita lihat bagaimana proses regenerasinya. Jadi yang pertama, kalau ikan kecil kita bisa anestesi. Anestesi tidak harus menggunakan menggunakan ether dan lain sebagainya, tetapi kita bisa, kalau ikan kecil kita bisa anestesi menggunakan es batu. Setelah itu kemudian kita fiksasi menggunakan alkohol 96% selama 3 hari. Setelah itu kemudian ikan wader yang direndam dalam pewarnaan alizarin red dan alcyan blue selama 3 hari sampai terwarnai sempurna. Kemudian kita cuci aquades, kemudian sampai direndam menggunakan KOH, oke, sampai terlihat bening dan transparan. Nah, ini nanti terlihat bening dan transparan. Setelah itu kemudian kita simpan menggunakan larutan gliserin gitu ya, banding KOH sebanyak 1:1. Nah, kita bisa amati, kita bisa foto sesuka hati kita. Kemudian kita bisa melihat atau perbandingan di sini ya. Teman-teman, kalau kalian lihat yang warna merah yang ada di sini, ini adalah hasil reaksi dari alizarin red. Tetapi kita temukan potongan di sini yang awalnya tadi sengaja saya potong, itu ternyata ada perbaikan dari tulang rawan. Nah, kartilago hialinya itu terlihat pada bagian ini. Ini berarti bekas dari proses pemotongan yang di sini tadi. Nah, kemudian baru terjadi regenerasi selanjutnya. Nah, ini kita bisa mengidentifikasi mana tulang rawan dan mana tulang keras dari pewarnaan alizarin red dan alcyan blue. Nah, ini kalau kita bandingkan sangat sederhana sekali. Kita foto gitu ya. Pewarnaan tadi yang warna biru ini adalah alizarin alcyan blue. Kemudian yang di sini rahangnya ini adalah alizarin red dan alcyan blue. Nah, di sini yang alizarin red gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan ini adalah SEM, scanning electron microscope. Nah, perbedaannya seperti ini. Padahal kalau SEM itu mahal ya. Jadi kita bisa pakai pewarnaan tulang yang ada di sini. Pewarnaan tulang itu dapat dilakukan pada individu kecil. Jadi kalau misalnya pada embrio kita bisa amati. Kalau misalnya pada hewan-hewan kecil, amfibi itu secara utuh mulai dari kepala sampai ekor itu kita bisa amati semua. Tapi kalau organnya besar, kita cukup bisa melihat pada bagian-bagian tertentu. Contoh ini pada bagian sirip ya, klavikulanya, kemudian skapulanya, metatarsal, dan lain sebagainya pada ikan, itu kita bisa amati. Pewarnaan ini juga dapat digunakan untuk mengamati anomali kartilago dan tulang. Jadi kelainan tulang, kalau tulang itu tidak tumbuh sempurna akibat treatment yang kita lakukan, itu kita bisa amati menggunakan alizarin red, alcyan blue. Untuk hasil yang baik, memang sebaiknya semua kulit dibuang, organ pencernaannya. Kalau itu terlalu besar juga bisa dibuang. Itu kalau besar organnya, kalau enggak ya kulitnya saja dibuang, itu tidak apa-apa. Tapi tanpa kulit, seperti saya kasih contoh tadi, menggunakan wader, itu saya tidak menguliti sama sekali. Nah, ini saya salah satu contoh tikus gitu ya, tulangnya kelihatan jelas, warna merah. Kalau ini pada kelelawar, ini juga tulang merahnya kelihatan sangat jelas. Jadi selain kita awetkan, kita juga bisa melihat struktur penulangan, persendian, dan lain sebagainya kita bisa amati. Nah, ini salah satu contoh penelitian gitu ya, penampilan reproduksi dan perkembangan skeleton fetus atau embrio mencit setelah pemberian ekstrak buah nanas. Tahu ya kenapa ibu muda itu tidak mengkonsumsi nanas gitu, karena ternyata ada senyawa-senyawa tertentu yang terkandung pada buah nanas. Saya lupa senyawanya apa. Di jurnal ini ada, silahkan kalian baca sendiri jurnalnya. Nah, saya ingin melihat hasilnya saja bahwa dari ukuran bobot dan panjang dari fetusnya aja saat diberikan ekstrak nanas itu beda di sini dengan yang normal. Kemudian ternyata saat kita pakai pewarnaan pewarnaan alizarin red, alcyan blue,
staining tulang gini ya, ini ternyata ada anomali nih, kelainan. Tulangnya itu tidak terbentuk secara sempurna. Ada gelombang, kostai bergelombang, kemudian di sini ada jembatan kosta atau lekukan-lekukan yang menyebabkan proses perkembangan embrionya tidak normal jika kita bandingkan dengan kosta ya, tulang pada kosta yang normal atau tanpa perlakuan atau dalam hal ini adalah kontrol. Jadi memang ya banyak yang bisa kita lakukan gitu ya, model-model staining. Nah ini juga contoh penelitian di jurnal Biogenesis, struktur skeleton caudal dari Peripthalmus gracilis, atau orang Jawa lebih familiar dengan istilah ikan glodok gitu ya. Kalau di Kalimantan ada istilahnya sendiri. Saya teman-teman yang dari Kalimantan ini sebutannya apa ya? Ikan ini, ikan amfibi kadang disebutnya seperti itu karena dia bisa hidup di darat sampai batas waktu 15-18 menit tanpa air gitu ya. Yang diteliti bukan saluran pernafasannya yang di sini, tetapi skeletal ekornya yang ada di sini. Kenapa? Kalau yang namanya ekor ikan, kalau dia bisa bertahan di darat seperti ini atau di lumpur seperti ini, berarti ada struktur khusus penyangga pada bagian sirip kaudalnya yang membuat dia tidak jatuh. Kalau misalnya kalian pakai ikan nila, kemudian ikan nilanya kalian taruh di sini, pasti dia jatuh. Tetapi kenapa si Peripthalmus ini dia tidak jatuh? Nah, peneliti ini dia mengamati struktur pada bagian ekor glodok ini. Jadi ekor ikan ini kemudian diamati, ternyata ada beberapa struktur yang dia dapat menyangga tulangnya. Di sini dia identifikasi komponen-komponen tulangnya itu seperti apa. Bagaimana cara dia mengidentifikasi? Cukup menggunakan pewarnaan alizarin red, Alcyan blue, dia sudah bisa membedakan bentuk tulangnya. Nah, di sini ada bagian tulang untuk penyangganya. Di sini ada dua ekor kaudal yang terpisah, sehingga di sini nanti dia bisa bergerak secara leluasa dan dapat menyangga saat dia berada di darat. Itu salah satu modifikasi ya, struktur skeleton kaudal dari Peripthalmus gracilis. Lebih lengkapnya baca jurnalnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan. Izin bertanya, Pak. Oke, baik. Yang pertama Wiwin, yang kedua Hotimatul, yang ketiga Karomah. Wiwin dulu silahkan. Tadi kan ada kayak pencampuran pewarna gitu kan, Pak. Nah, itu kayak pedomannya tuh apa gitu loh, Pak? Apakah boleh boleh mencampur pewarna tuh bebas terserah penelitinya atau ada pedomannya sendiri gitu, Pak? Nah, terus kemarin berdasarkan praktikum mikroteknik nih, Pak. Kemarin kan ada pewarnaan pakai metilen blue, Pak. Nah, terus pas di pencucian itu kita udah beberapa kali nih pencucian, Pak, tapi itu gagal terus kayak burem gitu loh, Pak, hasilnya. Katanya itu bisa disebabkan karena pas pencuciannya itu. Nah, kira-kira pencucian itu tuh harus seperti apa, Pak? Karena kemarin tuh kita tuh udah hati-hati gitu loh, Pak, kayak searah gitu pencuciannya. Oke, baik. Gitu, Pak. Ya. Oke, yang pertama dulu ya. Aduh, yang pertama lupa. Pencampuran. Oke. Nah, dari pencampuran itu sebenarnya tidak boleh asal. Jadi, kalau saya baiknya pakai referensi. Bisa dari jurnal atau referensi-referensi ilmiah yang lain. Atau bisa dari buku. Kalau dari buku, saya itu biasanya panduan saya dari bukunya Bancroft gitu ya. Mungkin nanti saya bisa share PDF-nya. Itu lengkap mulai dari pewarnaan hematoxylin eosin, Alcyan blue, periodic acid sieve dan lain sebagainya. Dulu saya melakukan penelitian menggunakan PAS AB itu juga dari Bancroft, buku Bancroft yang ada di situ. Jadi kayak buku tebel tapi lengkap gitu loh. Zat warnanya apa saja yang dibutuhkan, bagaimana cara membuat zat warnanya, sampai berapa menit, berapa gram, berapa mili komponen yang kita butuhkan. Jadi kalau bagi chef itu seperti buku resep seperti itu. Itu yang pertama. Jadi nggak boleh asal ya Wiwin ya. Dan bahkan beberapa buku petunjuk itu biasanya juga ngambil dari Bancroft. Nggak boleh asal model pencampurannya. Dan kenapa memang saya tidak memperlihatkan teknik, maksudnya gini,
campurkan berapa gram, campurkan seperti ini, karena memang kadang beberapa referensi juga beda-beda. Jadi ada buku A yang modelnya seperti ini, buku B modelnya seperti ini, itu juga ada. Tetapi hasilnya seperti apa? Semuanya hasilnya akan baik. Karena itu pasti akan pernah dilakukan risetnya. Jadi kita sesuaikan standarnya saja. Nah, kemudian dari pengalaman, dari situ kemudian kok tadi ya, contohnya misalnya pakai metilen blue tadi. Loh kok hasilnya jelek nih. Nah, kita perlu melakukan yang namanya optimasi. Apa yang namanya optimasi? Kadang senyawa yang kita gunakan itu senyawanya sama, tetapi mungkin merek, komposisi, dan lain sebagainya agak sedikit berbeda dengan yang ada di panduan misalnya, karena kita cuma menemukannya seperti ini. Atau mereknya aja deh, kadang merek yang berbeda itu juga akan menghasilkan senyawa yang berbeda. Sehingga kita perlu yang namanya optimasi. Kadang saya melakukan pewarnaan hematosil ini gitu ya, menurut standar bukunya atau menurut standar referensinya. Lah kok hematosilinnya kekentalan nih. Nah, tadi yang awalnya misal nih, karena saya orangnya nggak ngapalin gitu ya, saya biasanya baca cara kerjanya, kemudian saya tuliskan, anggaplah misalnya hematosilin direndam selama 10 detik, tapi karena kelamaan maka saya hanya rendam selama cuma 1-2 celup, setelah itu kemudian selesai, saya lihat lagi, kalau merasa saya pas gitu ya, kok pas banget nih gitu ya, ya udah kita pakai yang optimasi kita. Tetapi kan dasar dari dasar dari cara kerjanya kan dari buku petunjuknya. Jadi tetap kita ngikutin cara kerjanya, tetapi kita juga perlu melakukan optimasi. Gitu, Wiwin. Kemudian bagaimana dengan metilen blue tadi? Menurut pencucian yang baik itu ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah kita menggunakan air keran yang pelan-pelan, tetapi kita kaca preparatnya itu diposisikan terbalik, kemudian air yang kena kerannya itu adalah preparat yang nggak ada yang tidak ada kacanya, seperti staining yang kemarin di metode di metode parafin, kayaknya saya sudah pernah lihatin videonya. Nah, itu juga bisa. Atau kalau saya dulu pengalamannya pakai staining jar, kemudian saya wadahkan ember, kemudian ember itu saya penuhkan air, kemudian saya celupkan kaca preparatnya di dalam staining jar yang tenggelam di dalam ember yang penuh air tersebut, kemudian saya kucurkan air mengalir. Jadi airnya tidak deras, tetapi dia kondisinya itu mengalir, itu juga bisa. Sebenarnya kalau dari ceritanya Wiwin itu ada dua yang bisa nanti kita yang bisa kita perbaiki. Yang pertama dari pencuciannya, tetapi kalau menurut saya itu bukan dari pencuciannya, tetapi dari metilen blue-nya yang terlalu kental. Kan kita nggak tahu nih laboran memberikan metilen blue-nya yang pertama masih baru banget, atau metilen blue-nya pengencerannya agak kekentalan. Nah, kalau terlalu kental nanti kita bisa encerkan lagi, kemudian kita amati lagi. Nah, itu bisa. Gitu. Kalau terlalu buta, kalau Wiwin hasilnya gimana? Di bagian kaca preparat yang tidak ada selnya, apakah terwarnai biru atau tidak? Samar-samar, Pak, tapi ada birunya. Kalau samar-samar itu berarti terlalu kental. Itu berarti terlalu kental. Pencuciannya kurang lama gitu ya, mungkin bisa direndam agak sedikit lebih lama lagi. Kalau saya biasanya hitungannya menitan sih, gitu kan. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar metilen blue-nya yang terlalu kental, itu bisa diencerkan dulu, gitu. Jadi kita optimasi aja. Ya namanya praktikum belajar ya, jadi saya dulu juga modelnya kayak gitu, sering salah-salah gitu ya, baru menemukan yang benar. Nah, saya catat di logbook. Nah, kemudian saya sesuaikan dengan logbook yang saya lakukan. Gitu, Wiwin. Baik, Pak. Terima kasih. Yo, sama-sama. Oke, nah Hotimatu saya persilahkan. Baik, Bapak. Terima kasih. Pak, izin bertanya tentang pewarnaan yang tulang tadi. Itu minimal ketebalan daging hewannya itu berapa, Pak? Itu kan misal atau ada rumusnya gitu, misalnya ketebalannya segini, terus dikasihnya berapa mili pewarnaannya gitu, Pak. Oke, baik. Oke, ada lagi? Ada lagi, Pak. Itu ya.
Kan tadi direndam, kalau pewarnaan semuanya tuh direndam ya Pak. Kalau diinjeksikan itu bisa nggak Pak? Yang saya tanya cara nginjeksinya gimana? Sebentar, pewarnaan yang mana dulu nih yang ditanyain? Pewarnaan Pewarnaan yang tulang prekaret. gitu. Kan Oh, yang kalau di yang tulang. ngulik-ngulitin itu Pak. Oke, baik. Nah, saya jawab ya. Yang pertama adalah berapa mili gitu ya. Kalau pengalaman saya itu adalah direndam. Jadi jumlahnya itu adalah sampai dia itu terendam dengan secara sempurna. Kalau misalnya wader ya berarti sebotol flakon, karena dulu saya pengalamannya pakai wader ya, ikan kecil. Nah, itu pakai botol flakon udah cukup gitu kan, karena dari botol flakon itu sudah terendam secara sempurna. Cara atau model yang dilakukan adalah penetrasi, stainingnya itu adalah penetrasi, difusi ya, masuk gitu kan. Tetapi kalau misalnya mau staining, tadi ya contohnya pakai embrio atau fetus anak sapi gitu ya, fetus sapi itu kan gede nih gitu kan, hampir berapa ini 10 inci lah atau berapa gitu ya. Yaitu berarti kita perlu wadah yang besar yang sampai pewarnanya itu dapat merendam seluruh fetus dari bayi tersebut. Itu juga bisa. Jadi karena modelnya perendaman ya harusnya sesuai sama modelnya direndam. Kemudian dikuliti atau tidak tergantung dari kebutuhannya sih. Apakah memang benar-benar ingin terlihat hasil yang bagus atau tidak. Kalau misalnya pada embrio sepertinya tidak perlu dikuliti karena belum ada lapisan epidermis yang tebal dan tidak ada bulu dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya itu modelnya adalah tadi ya seperti sapi dan lain sebagainya, alangkah lebih baiknya itu dikuliti. Modelnya seperti itu. Yang penting konsepnya adalah direndam, gitu ya. Jadi model perendaman ini kan berarti tergantung dari ukurannya dan wadahnya. Embrionya harus berada dalam posisi wadahnya dan harus tertutup rapat. Kemudian yang kedua, wadah tersebut juga harus bisa larutannya harus full untuk perendamannya. Kalau misalnya modelnya, Bapak kalau misalnya kalau kayak gitu harus membutuhkan yang lama, harus membutuhkan larutan yang banyak. Ya lihat kajiannya dulu. Kalian ingin mengkaji apa? Contoh ingin mengidentifikasi struktur penulangan pada bagian toraks atau pada bagian kepala. Ya sudah, penelitiannya cukup pada bagian kepalanya aja. Kepalanya dipotong kemudian baru diwarnai, itu juga boleh. Jadi tidak secara utuh, tetapi kalau kajian penelitiannya adalah secara utuh, ya mau tidak mau kalian harus merendam secara utuh. Kemudian tadi ya, model penelitiannya adalah injeksi gitu ya. Gini, kalau kita modelnya injeksi, kalau Hotimatul kemarin melihat model teknik perfusi itu kan kita injeksi ke kapiler darah, aliran darah. Itu pun kita harus menggunakan alat bantu tertentu dan kita harus menggunakan pompa jantung, anestesi gitu kan. Nah, kalau model yang ini itu kan hampir bukan semuanya 100% bangkai. Nah, karena bangkai berarti kan kalau misalnya kita penetrasi kemungkinan besar tidak akan menyerap secara utuh. Nah, alangkah paling bagus itu kita harus melakukan perendaman. Jadi model pewarnaannya mau tidak mau harus direndam. Tidak bisa diinjeksi. Kalau diinjeksi peredaran darahnya tidak berjalan dengan sempurna karena mati kan. Jadi enggak mengalirkan darah secara baik. Gitu. Ribet sih, malah paling enak itu direndam menurut saya. Gitu, Hotimatul. Ada yang belum saya jawab? Sudah Pak. Pak, izin bertanya lagi. Iya, silahkan. Kalau perwarnaan tadi yang tulang itu bisa ke semua hewan? Semua hewan? Semua jenis? Semua jenis hewan bisa. Semua jenis hewan bisa. Oke, yang penting tadi ya tahu ukurannya gitu. Oke, kayaknya saya kurang tahu, tetapi saya ada satu jurnal tentang alizarin red dan alsian blue sih. Kita coba dengerin besok ya, teman-teman yang presentasi metode Arab ini. Kayaknya ada sih. Ada nggak ya? Ada nggak? Ada kelompok yang presentasi menggunakan pewarnaan Arab? Belum baca jurnalnya deh ini kayaknya. Oke, itu ya Hotimatul. Karoma silahkan.
Baik, terima kasih Pak. Saya izin bertanya untuk pewarnaan tadi kan kayak misalkan hematoksilin eosin itu nanti terwarnai apa misalkan di inti selnya ataupun sitoplasmanya. Nah, bagaimana cara kita tahu Pak kalau itu memang inti selnya atau itu kolagennya gitu Pak? Apakah kita harus tinjauan pustaka dulu, cari referensi dulu, atau mengenai yang histologinya, atau kita harus melakukan tinjauan pustaka mengenai latar belakang karakter dari warnanya. Terima kasih. Baik. Ya. Nah, kalau ada banyak cara, ada berbagai macam step. Yang pertama itu kalian harus tahu strukturnya dulu. Makanya yang namanya teman-teman mengambil mata kuliah mikroteknik harus belajar histologi dulu. Nah, dari histologi itu kalian udah tahu bentuk dari sel itu seperti apa. Oh, yang namanya epitel itu bentuknya seperti ini. Yang namanya jaringan ikat itu komponennya matriksnya ya. Matriksnya lebih banyak. Nah, itu adalah ciri-ciri jaringan ikat. Yang namanya tulang itu seperti ini. Anatomi dan histologinya itu teman-teman semua sudah paham secara bentuk. Jadi kalau nanti kalian mau identifikasi, kalian sudah hafal dulu. Oh, ini yang namanya tubulus, ini namanya sel goblet dan lain sebagainya. Karena kalian sudah belajar secara referensi. Itu dulu, itu dipahami dan dikuatkan. Sehingga saya ajak ngomongin tentang mikroteknik, teman-teman sudah paham. Nah, setelah itu, tekniknya teman-teman pahami dulu. Yang pertama, untuk model histokimia yang lain, contoh kita ingin pewarnaan pas, contoh kita ingin mewarnai IHC, itu staining-nya kita harus lakukan HE dulu, Karumah dan kawan-kawan yang lain. Jadi kita lihat dulu standarnya seperti apa, bentuknya itu seperti apa. Jadi yang namanya mewarnai IHC nggak semerta-merta langsung tiba-tiba langsung warnai IHC, atau untuk mewarnai periodik asesif tiba-tiba enggak. Kalau pengalaman saya pewarnaan hematoksilin eosin dulu. Setelah itu kemudian saya baru tahu bentuk dari fili. Contoh di sini kan saya mengamati pada bagian duodenumnya ya. Oh, struktur filingnya itu seperti ini. Proses pemanjangan filingnya itu seperti ini. Lapisannya seperti ini. Saya pahami dari pewarnaan HE dulu. Setelah HE-nya dapat, oh gambarnya hasil yang saya potong ini bagus loh. Barulah saya lanjut ke pewarnaan pewarnaan histokimia yang lain. Jadi gini caranya teman-teman semua. Kalian pada saat menggunakan mikrotom itu kan kalian motong nih, gitu kan? Kalian motong. Nah, kalian motong dua kaca preparat ya. Pita yang satu digunakan untuk hematoksilin eosin, pita yang satu untuk pewarnaan histokimia yang lain. Modelnya seperti itu Karomah, sehingga nanti kamu bandingkan. Oh, ternyata memang ada perbedaan dari sini. Kemudian warna yang dihasilkan yaitu berasal dari berasal dari buku referensi yang diacu. Oh, dia terwarnai magenta, oh dia terwarnai merah, dia terwarnai biru, itu berdasarkan referensi yang kalian baca. Dan jurnal-jurnal yang penelitian sebelumnya pasti akan memperlihatkan yang namanya anilin blue akan mewarnai ini, yang namanya orange G akan mewarnai ini, iron pewarnaan iron, pewarnaan perak, pewarnaan alizarin, pewarnaan alcyan blue dan lain sebagainya, itu di jurnal itu pasti sudah banyak. Nah, di situ yang digunakan sebagai pembanding. Jadi banyak sekali yang step-step yang perlu kita lakukan. Gitu Karomah. Baik, terima kasih banyak Pak. Gitu, sebelumnya sudah paham dengan maksud saya atau perlu saya jelaskan lagi? Insya Allah sudah paham, Pak. Oke, baik. Gitu ya. Jadi, kenapa kok HE ini digunakan sebagai standar? Ya, standar itu. HE-nya bagus. Gini, misalnya kita ingin mendeteksi tumor nih. Kita ingin mendeteksi tumor. Jangan sampai saat kita potong menggunakan mikrotom, kemudian langsung dipewarnain menggunakan IHC. Jangan dulu. Kita lihat hematoksinnya dulu. Dapat nggak hasil pemotongan sel tumornya? Atau misalnya kita ingin memotong pankreas. Kita dapat dulu nggak bentuk sel isletnya atau pulau-pulau Langerhans-nya atau kumpulan jaringan isletnya. Dapat dulu nggak dari HE-nya? Kalau nggak dapat ya kita harus motong lagi. Jangan kita nggak tahu dapat atau enggak, kemudian baru diwarnai IHC. Eman-eman standingnya mahal karena pewarnaan IHC itu standarnya ya sekitar 20-50 juta dan lain sebagainya. Sangat mahal sekali untuk IHC gitu kan. Jadi jangan sampai ini terbuang sia-sia. Jadi kita harus pakai hematoksilin eosin dulu untuk menentukan dan meyakinkan apakah
sel dan jaringan yang ingin kita amati itu udah bener atau belum. Oh, udah bener nih potongan ini yang saya mau amati, baru nanti kalian warnai yang lain gitu. Gitu ya, Karomah dan kawan-kawan yang lain. Apakah ada pertanyaan tambahan? Silahkan. Belum ada, Pak. Oke, baik. Yang lain? Belum ya? Oh, cukup ya. Oke, untuk password untuk presensi adalah Alcyan Blue. Silahkan kalian nanti ketik Alcyan Blue. Oke, itu saja materi dari saya terkait dengan pewarnaan. Besok, pertemuan besok kita akan pelajari apa ya istilahnya tuh histomorphometry. Jadi nanti kita coba belajar aplikasi ya. Salah satu aja deh aplikasi, ada ImageG, ada Image Raster. Kayaknya yang paling gampang adalah Image Raster. Ada yang pernah dengar atau belum, atau ada yang pernah melakukan atau tidak? Nanti kita coba belajar bareng-bareng pakai, belum ya? Nanti kita pakai aplikasi Image Raster untuk mengukur gimana sih cara menghitung sel, bagaimana cara mengukur panjang, lebar, luas, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nanti saya juga akan share aplikasinya, bisa kalian download sendiri di laptopnya masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama.